dan mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Kita rayakan 77 tahun kemerdekaan bangsa Indonesia. Melalui momentum presidensi G20, kita tularkan semangat pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, Dirgahayu Republik Indonesia ke-77. Merdeka! Anda akan menyaksikan Satu Meja, The Forum, spesial kemerdekaan yang dipersembahkan oleh Agustus 1945 menjadi awal bangsa ini memiliki COVID-19 menghantui negeri ini. Jutaan anak bangsa menjadi korban. Sebagian dari mereka meregang nyawa karena tak kuat melawan virus corona dan turunannya. Pandemi COVID-19 tak hanya menyerang kesehatan dan menebar kematian, namun juga membuat banyak orang kehilangan pekerjaan dan penghasilan. Perekonomian merosot tajam. Tak sedikit perusahaan yang silam karena tak bisa bertahan. Perayaan hari ulang tahun kemerdekaan harus menjadi momentum kebangkitan. Bangkit dari keterpurukan, mengejar berbagai ketertinggalan. Kita harus merdeka. Merdeka dari rasa takut dan putus asa. Kita percaya bahwa kita bisa. Inilah Satu Meja The Forum spesial kemerdekaan, asa untuk Indonesia. Kita belum sembuh dari COVID masih ada. Sekarang ini recovery, pemulihan belum selesai, ekonomi belum full kembali pulih, muncul yang namanya perang Ukraina Rusia. Inflasi di semua negara naik semuanya. Hati-hati mengenai ini. Dulu aku pikir semua air mineral itu sama. Ternyata ya le mineral itu beda. Di luar panas banget. Iya, habis minum le mineral rasanya smooth banget. Nggak enes? Iya, kayak ada manis-manisnya. Le mineral memang berbeda. Sumber airnya mengandung mineral esensial. Dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Bikin badan lebih enteng. Pilih sehat, pilih le mineral. Ketemu lagi sama Livia. Nah, dia lagi miss banget nih sama fitur baru di Livin by Mandiri. Livin suka. Mau cek mutasi rekening, sekalian nyari destinasi keren buat healing. Abis investasi, langsung bisa beli voucher game biar mabar makin yoi. Abis top up e-wallet, bisa top up kuota streaming drakor tanpa ribet. Kelar transfer, bisa cus beli tiket konser. Dengan fitur baru, Livin Suka, kamu makin bisa suka-suka tanpa pindah aplikasi sini-situ. Livin Suka, bikin yang kamu suka jadi makin easy. Are you ready? Let's go. You're going out tonight. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Saat badai menghampiri,
negeri ini sempat menepi. Sibuk beradaptasi, tanpa pernah meredupkan mimpi. Dengan penuh keyakinan, semua bersiap untuk mulai berjalan. Ini adalah titik balik yang telah dinanti. Seperti bola yang dihempas ke bawah dengan keras, negeri ini siap untuk melesat kembali ke atas, melampaui semua batas-batas. Mari mulai aksi nyata, gapai mimpi bangsa. Dirgahayu Indonesia, gudang garam. 1000 mg vitamin C untuk membantumu tetap sehat. 4 rasa menyegarkan untuk pilihan sesuai selera. Dengan lisensi dan sertifikat terpercaya untuk produk berkualitas. Healthy inside, fresh outside. Kakek pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah. Untung kakek pakai Poliden yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Tersedia di apotek terdekat. Are you ready? Let's go. You're going out tonight. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Dulu aku pikir semua air mineral itu sama. Ternyata ya le mineral itu beda. Di luar panas banget. Iya, habis minum le mineral, rasanya smooth banget. Gak enes? Iya, kayak ada manis-manisnya. Le mineral memang berbeda. Sumber airnya mengandung mineral esensial. Dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Bikin badan lebih enteng. Pilih sehat, pilih Le Mineral. Satu meja spesial kemerdekaan, asa untuk Indonesia. Telah tergabung sejumlah narasumber yang telah hadir di studio. Ada Bapak Menko PMK Muhadjir Effendi. Malam Pak Muhadjir. Kemudian ada Teten Mas Duki, Menteri Koperasi dan UKM. Malam Kang Teten. Ada Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Malam Bahlil. Kemudian ada Menteri Luar Negeri Mbak Retno Marsudi. Malam Retno. Kemudian di studio juga ada pemimpin redaksi IDN Times Uni Lubis. Malam Mbak Uni. Kemudian ada pemimpin redaksi majalah Tempo Setriasa. Malam Ban Setri. Dan kemudian ada Suwarjono pemretsuara.com. Melalui sambungan Zoom saya juga telah tergabung dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Mas Budi, apa kabar? Baik Mas Budi. Buat Kompas TV. Oke, baik. Kita awali pertanyaan kepada Pak Menteri Kesehatan, Pak Budi Gunadi Sadikin. Tolong diupdate, bagaimana perkembangan pandemi sejak hampir 2 tahun sampai sekarang seperti apa, Pak Budi? Pandemi kita sudah mengalami 3 kali puncak. Pertama karena varian Alpha di awal 2021, kemudian Juni 2021, 6 bulan berikutnya Delta yang paling banyak makan korban. Januari 2022 dengan Omicron, dan sekarang di banyak dunia juga naik karena ada varian BA45. Alhamdulillah untuk Indonesia kali ini karena tingkat imunitas masyarakatnya sudah sangat tinggi, kita tidak melihat adanya lonjakan yang berarti dan puncak kasus konfirmasi di bawah 10% dari puncak Omicron sebelumnya. Jadi relatif pandemi di Indonesia kali ini terkendali. Sampai sekarang belum ketahuan, ini akan apakah ada puncak keempat atau seperti apa, Pak BGS? Kalau kita lihat, setiap ada varian baru, selalu ada kenaikan. Konsisten terjadi dimanapun di seluruh dunia. Contohnya sekarang dengan varian BA4, BA5, di Jepang lebih dari 200.000 kasus per hari.
Di Eropa 100 ribuan kasus per hari, di Amerika juga lebih dari 100 ribu kasus per hari. India dan Indonesia adalah negara yang tidak melihat adanya gelombang keempat ini dari varian Omicron BA4, BA5. Kenapa? Karena kita baru melakukan serosurvey, jadi secara ilmiah kita bisa lihat bahwa imunitas masyarakat Indonesia sudah tinggi. 98% lebih penduduk Indonesia sudah memiliki antibodi, dan rata-rata titer antibodinya atau kadar antibodinya itu 2.000, malahan yang sudah di booster bisa mencapai 4.000. Dibandingkan dengan kondisi normal, biasanya vaksinasi normal yang pertama kali dengan Sinovac itu antara 200 dan 300. Oke, baik Pak Menteri Kesehatan. Saya pindah ke Pak Menko PMK, Pak Muhadjir Effendi. Pak Menko, sejauh evaluasi dari kantor Menko PMK, sejauh mana dampak dari pandemi di bidang sosial, khususnya di bidang pendidikan, Pak Menko? Tentu saja ada mengalami gangguan ya, tetapi kita akan terus berupaya untuk melakukan improvisasi agar bagaimana defisit dari berbagai macam target di sektor pendidikan itu bisa diredam, dan kemudian sekarang setelah mengalami post pandemi ini kita mempercepat, memperkuat target-target yang sebelumnya terdefisit, kita harapkan nanti bisa dipercepat secara umum seperti itu. Langkah-langkah pemerintah, apakah ada sesuatu yang harus ada extra effort untuk mengenani di bidang pendidikan? Tentu saja, karena itu sekarang ada penambahan program-program baik yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pembentukan karakter, kemudian penguatan guru, ya, misalnya guru pembelajar, kemudian juga Merdeka Belajar. Kita beri keluasaan siswa dan guru untuk mengeksplorasi kemampuannya masing-masing secara bebas, tetapi tetap berada di dalam struktur kurikulum yang sudah ditetapkan. Kemudian Bapak Presiden juga baru saja menandatangani Inpres nomor 4 tahun 2022 tentang revitalisasi, Perpres nomor 8 tahun 2022 tentang revitalisasi vokasi, yang kita harapkan dengan diperkuatnya program pendidikan dan pelatihan vokasi, maka defisit pendidikan akibat COVID-19 ini bisa terkejar, terutama dalam menyiapkan sumber daya usia produktif di masa ke depan. Oke, baik. Pak Teten, UMKM paling terdampak, koperasi juga mungkin paling terdampak. Apa yang didapat oleh kantor Menteri Koperasi soal kondisi koperasi dan UMKM akibat dari pandemi ini? Ya, akibat pandemi saya melihat bahwa justru UMKM kita bisa bertahan bahkan bangkit di masa pandemi. Saya kira Indonesia juga seperti itu, ya. Sekarang misalnya dulu para lembaga kajian dunia memprediksi UMKM kita separuh akan tutup, tapi ternyata tidak. Kita bisa bertahan, bahkan kredit perbankan untuk UMKM tumbuh 16,75%. Dan memang saya kira dari krisis ke krisis, UMKM lah yang menjadi penyangga atau backbone ekonomi kita. Nah, Indonesia juga seperti itu. Sekarang di tengah melemahnya ekonomi dunia, ya, stagflasi di mana pertumbuhan rendah dan inflasi tinggi yang dipicu oleh harga pangan dan energi, Indonesia bisa tumbuh 5,44%. Di atas China yang hanya 0,4% tumbuhnya, di atas Amerika yang 1,6%, bahkan dengan Singapura juga tetangga kita, mereka hanya 4,8%, dan kita 5,4%. Dan itu saya kira satu hal yang luar biasa, karena IMF merilis ada 60 negara sekarang yang mengalami kesulitan keuangan, mendekati bangkrut. Jadi kita luar biasa. Luar biasa. Oke, Pak Bahlil, Menteri Investasi dan Kepala BKPM. Banyak negara-negara yang kemudian juga kesulitan investasi, kesulitan mencari investor. Indonesia gimana di bawah Pak Bahlil? Apakah ada investor yang menjanjikan
setelah pandemi ini berlalu? Saya selalu berbicara atas dasar target dari apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Katakanlah mulai pandemi COVID ini mulai tahun 2020 awal. 2020 awal investasi kita itu sebenarnya 795 triliun RPJM. Tapi kita berhasil menyelesaikan dengan 805 triliun. Kemudian 2021 Bapak Presiden memerintahkan kita harus mencapai 900 triliun. Padahal RPJM itu 856 triliun. Dan itu puncak COVID. Di saat bersamaan beberapa lembaga dunia merilis bahwa foreign direct investment itu turun 30-40%. Alhamdulillah Indonesia turunnya tidak lebih dari 7%. Dan dari target 856 triliun RPJM kita berhasil merealisasikan 901 triliun mencapai target. Yang kedua, saya juga ingin menyampaikan tidak hanya di sana. Kalau kita bicara investasi ini variabelnya terlalu banyak. Pertumbuhan ekonomi yang tadi disampaikan oleh Pak Teten, kontribusinya yang paling besar itulah konsumsi, 53%. Kemudian investasi itu sekitar 31 di kuartal pertama, tapi di kuartal kedua itu 27%. Nah sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa kalau kita bicara konsumsi, itu bicara tentang daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat itu bicara tentang kepastian pendapatan, lapangan pekerjaan, dan pasti lapangan pekerjaan instrumennya adalah investasi. Nah kemudian di tahun 2022 bagaimana? Bapak Presiden menargetkan kami 1.200 triliun. Ini ngeri-ngeri sedap. Padahal ngeri-ngeri sedap. Padahal di RPJM itu adalah 978 triliun. Di samping itu, Bapak Presiden memerintahkan kita untuk investasi jangan hanya di Pulau Jawa. Membangun investasi tidak boleh hanya Jawa sentris. Dan sejak Indonesia merdeka sampai dengan kuartal ketiga 2020, investasi di Jawa itu rata-rata 56 sampai 60%. Tapi sejak kuartal ketiga sampai dengan kuartal ketiga 2020 sampai kuartal kedua 2022, investasi di luar Pulau Jawa itu sekarang sudah mencapai 52%. Dan saya yakinkan bahwa target investasi 1.200 triliun di tahun 2022, sekalipun banyak yang pesimis di awal-awal, insya Allah akan tercapai. Oke, baik, Bung Bahlil ya, optimis sekali. Saya ke Bu Menlu, Retno Marsudi. Bu, cerita dong, kalau penanganan pandemi di luar negeri, yang Ibu Menlu kan sering pergi ke luar negeri, melihat kondisi luar negeri, dibandingkan dengan Indonesia seperti apa bedanya, Bu? Saya kira kita perlu bersyukur ya, sampai di titik ini, COVID dapat tertangani dengan baik, tidak lepas dari gercep kita, gerak cepat kita di awal-awal COVID mulai banyak. Dan Pak BGS, Pak Menteri Kesehatan yang waktu itu masih menjadi Wakil Menteri BUMN, termasuk orang yang paling sering kita ajak kerjasama. Jadi kita patut bersyukur kita sampai di titik ini bisa mengelola pandemi dengan baik, dan tentunya tidak lepas dari faktor pervaksinan ini. Nah, saya masih ingat sekali bagaimana kita quote-unquote berburu vaksin. Gimana Bu ceritanya Bu, berburu vaksin? Berburunya seru banget, dalam artian kita termasuk yang pertama mendekati banyak sekali pihak, baik secara bilateral maupun secara multilateral. Saya masih ingat sekali di bulan Oktober misalnya, tiba-tiba saya ke Jenewa, ketemu dengan Gavi, ketemu dengan WHO, sebelumnya ketemu dengan beberapa negara, dan per hari ini kita sudah memiliki atau sudah memiliki lebih dari 510 juta dosis vaksin, di mana lebih dari 130 juta dosis vaksin adalah vaksin yang kita peroleh secara cuma-cuma, yang berarti lebih dari 25%. Nah, pelajarannya Mas Budiman, pelajarannya apa? Pelajarannya adalah dunia tahu bahwa sistem kesehatan yang dibangun saat ini tidak cukup kuat untuk mengatasi pandemi. Maka kita sekarang bekerja sama membangun ketahanan kesehatan bukan saja nasional kawasan, tetapi global. Oke, baik Bu Retno. Saya ke Mbak Uni Lubis, pemimpin redaksi IDN Time. Gimana Mbak Uni melihat pandangan-pandangan dari, adakah catatan terhadap apa yang mereka kerjakan gitu? Terima kasih Mas Budiman. Jadi
Saya mau, karena IDN Times menargetkan pembaca milenial dan Gen Z, pertama saya tentu kita memonitor bagaimana pengalaman hidup teman-teman milenial dan Gen Z selama pandemik. Sebagian dari mereka hadir di sini, mahasiswa yang langsung tercerabut dari kehidupan sosialnya ya, karena krisisnya itu kan nggak cuma krisis kesehatan, ekonomi, dan juga ini seringkali dilupakan mental health ya. Kita monitor dan bahwa 64 juta menurut Bappenas millennials dan Gen Z survive, menurut saya ini dan pasti peranan mereka itu besar dalam bersama-sama pemerintah untuk membuat penanganan pandemi ini jadi lebih baik. Dalam bentuk kesukarelawanan, kesetiakawanan, karena Indonesia is one of the best di dunia, kita bersyukur. Dan yang kedua juga membantu misalnya program vaksinasi yang menjadi game changer dari penanganan pandemi kita. Jadi tepuk tangan buat teman-teman milenial dan Gen Z. Kalian berperan besar menurut saya dalam membantu pemerintah, bersama-sama pemerintah dalam menyukseskan. Menurut saya harus mengakui bahwa penanganan pandemi Indonesia menjadi one of the best. Dan kritik di awal sangat kencang ya, termasuk dari para netizen yang kita semuanya, tapi pemerintah menangkap kritik itu dan kemudian membuat penanganan pandemi jadi lebih baik. Jadi memang demokrasi di Indonesia ini salah satunya adalah kita masih bisa mengkritik, dan saya melihat bahwa pemerintah mendengarkan kritik itu dan membuat penanganan pandemi jadi lebih baik, termasuk soal ekonomi ya. Saya rasa ekonomi kita nggak hancur-hancur amat ya, dibandingkan dengan kata IMF ada 60-an negara yang terancam untuk menjadi failed state. Jadi relatively kita bersyukur. Iya, bersyukur. Masih banyak catatan tapi bersyukur. Sebelum ke Setri saya ke Jono dulu. Jon, selain problem ekonomi ya, tadi yang better, catatan apa lagi yang Anda lihat? Ya, jadi saya kira yang menarik di isu pendidikan, digitalisasi di semua bidang, dan satu lagi memang di isu kesehatan ya. Nah, perkembangan digital ini yang sekarang kita alami sekarang ini, saya kira imbas juga dari pandemi, di mana terjadi percepatan ya yang sangat luar biasa, dan ini kemudian dimanfaatkan oleh semua kelompok, semua bidang, semua lembaga untuk lebih maju, lebih cepat lagi. Jadi ini ada imbas pandemi yang menurut kita amati sekarang menjadi jauh lebih baik, lebih cepat, dan kita bisa belajar banyak. Dan mungkin memang memang paling yang menjadi sorotan di pendidikan yang yang selama ini semua orang tetap muka, kemudian pendidikan dilakukan dengan tiba-tiba dengan daring, yang otomatis ya membuat problem sangat besar ya. Orang tua harus ikut mengawasi anak, ikut mendidik, sementara guru hanya bisa lewat daring ya. Yang ini saya kira akan menjadi catatan ya ke depan, bagaimana kita harus mensinergikan antara online offline dan atau sebaliknya. Saya kira ini menarik. Saya ke Bung Setri. Bung Setri, gimana Anda lihat peran dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan dalam pengadaan vaksin, dan Tempo juga beberapa kali mengkritik soal pengadaan vaksin itu? Ya, Mas Budiman. Jadi kalau kita lihat, saya melihat dua aspek ya. Satu, publik, rakyat itu tuh tabah ternyata gitu. Di tengah pandemi yang meluluhlantahkan semua, mereka tetap tabah. Sisi lain pemerintah harus kita apresiasi sih. Bagaimana dengan segala keterbatasan itu vaksin misalnya. Saya tahu kita membuat liputan panjang bagaimana Kementerian BUMN, Kementerian Kesehatan, Menteri Luar Negeri itu betul-betul berjibaku mencari vaksin. Tapi tetap kami melihat begini. Seandainya ini fokus saja penanganan COVID, jangan-jangan hasilnya jauh lebih maksimal. Karena faktanya dalam proses sepanjang pandemi ini kita diganggu oleh isu-isu yang kontraproduktif. 3 periode lah dan lain-lain gitu. Jadi ini sebagai kritik sih menurut saya. Jadi ya kita harus bersyukur kita mendapat sebuah proses dan pembelajaran bersama. Baik. Kita coba dengar ya pandangan dari perwakilan mahasiswa dari Universitas Indonesia dan Trisakti. Coba apa yang mau ditanyakan? Siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Bayu Satria Utomo, bisa dipanggil Bayu. Ya, tadi menarik sebenarnya mendengarkan berbagai pernyataan gitu ya, terkait dengan bagaimana Indonesia bisa keluar dari krisis. Karena memang belakangan kita
sering kali gitu ya mendengar bahwa dunia memang sedang krisis gitu, dan kami anak muda tentu mungkin merasakan langsung dan ada masa depan kami yang mungkin terancam gitu. Saya ingin bertanya bagaimana kemudian Bapak dan Ibu sekalian melihat peluang dari era disruption terhadap anak muda dan juga pengembangan teknologi. Era peluang disruption. Ya. Trisakti? Di sana? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, dan juga salam mahasiswa. Hidup mahasiswa! Perkenalkan, nama saya Fauzan Resal Misri, saya selaku Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti. Presiden Mahasiswa Trisakti, Ya, saya mau mempertanyakan kepada Bapak Budi, Bapak Menteri Kesehatan, bahwasanya tadi dengan semangat awal pada saat Pak Budi sampaikan, yang mana Pak Budi sampaikan poinnya adalah untuk gelombang keempat atau untuk jenis yang keempat, kita tidak akan kena terkait dengan pandemi COVID ini gitu, virus COVID ini. Saya ingin menantang atau bagaimana Bapak Budi mempertanggungjawabkan hal ini. Nanti akan dijawab oleh Pak Menteri Kesehatan setelah jeda berikut ini. Kompas Update dipersembahkan oleh Hydro Coco. Selamat malam, kami perbarui informasi Anda di Kompas Update bersama saya Francisco Donasiano. Sat Narkoba Polresta Bandung menyita 3 kg sabu dari 6 orang anggota geng motor. Polisi menggerebek kelompok diduga sindikat peredaran narkotika jaringan internasional. Polisi mendapati 3 paket sabu kristal seberat 3 kg. Selain sabu, dari tangan para tersangka, petugas menemukan sejumlah barang bukti lain, seperti alat isap, senjata api, dan senjata tajam. Tuh, capungnya mabuk dah. Bupati juga apa nih? Biar kayak. Bang, si RRT mana? Demikian Kompas Update, saya Francisco Donasiano. Selamat malam. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy. Tastes good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Ini langkah awal untuk membawakan senyuman. BRI, Pegadaian, dan PNM terus melangkah membawakan perubahan di satu tempat. Mendekatkanmu dengan kami, membawakan kemudahan untuk menghadirkan senyum. Inilah jawaban yang membawamu maju dan memberi makna untuk semua bisa senyum. Dulu aku pikir semua air mineral itu sama. Ternyata ya le mineral itu beda. Di luar panas banget. Iya, habis minum le mineral rasanya smooth banget. Gak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le mineral memang berbeda. Sumber airnya mengandung mineral esensial. Dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Bikin badan lebih enteng. Pilih sehat, pilih Le Mineral. Saat badai menghampiri, negeri ini sempat menepi. Sibuk beradaptasi, tanpa pernah meredupkan mimpi. Dengan penuh keyakinan, semua bersiap untuk mulai berjalan. Ini adalah titik balik yang telah dinanti. Seperti bola yang dihempas ke bawah dengan keras.
Negeri ini siap untuk melesat kembali ke atas. Melampaui semua batas-batas. Mari mulai aksi nyata. Gapai mimpi bangsa. Dirgahayu Indonesiaku. Gudang Garam. Ini langkah awal untuk membawakan senyuman. BRI, Pegadaian dan PNM terus melangkah membawakan perubahan di satu tempat. Mendekatkanmu dengan kami, membawakan kemudahan untuk menghadirkan senyum. Inilah jawaban yang membawamu maju dan memberi makna untuk semua bisa senyum. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Masuk angin, pakai Plosa. Oles, kerok, pijat di sini. Angin terasa cepat keluar. Plosa, atasi tubuh dan kepala. Ini langkah awal untuk membawakan senyuman. BRI, Pegadaian dan PNM terus melangkah membawakan perubahan di satu tempat. Mendekatkanmu dengan kami, membawakan kemudahan untuk menghadirkan senyum. Inilah jawaban yang membawamu maju dan memberi makna untuk semua bisa senyum. Setelah vaksinasi, alhamdulillah saya bisa balik kerja lagi. Kita bisa bebas hangout dan berkarya lagi bareng teman-teman. Akhirnya saya bisa mengajar tatap muka lagi. Sekarang udah banyak orang keluar lagi, jadi alhamdulillah penumpang saya ramai lagi. Vaksin membuat kita lebih percaya diri untuk kembali hidup bebas. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-77. Kami sangat tertekan sekali dengan situasi pandemi COVID-19. Kita nggak ada lagi kerjaan, nggak bisa berkarya lah, stuck di situ aja, nggak bisa ngapa-ngapain. Penjualan kami sangat berkurang. Sulitnya untuk berinteraksi dengan para komunitas yang saya kumpulkan. Apalagi pandemi, makin sulit untuk mencari rezeki gitu ya. Jadi kami menganggap kami ini hanya berjuang sendirian, tidak ada tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Kita juga sebagai masyarakat bingung kalau misalnya dikasih peraturan A terus tiba-tiba berubah lagi B dan C gitu. Terang dengar kan pemerintah sering ngasih bantuan, tapi selama saya anak baja ini Pak ya, terus terang saya, jadi gimana ya, nggak pernah dapat bantuan. Pemerintah harus bisa mencari solusi yang terbaik. Lebih peduli terhadap rakyat-rakyat. Sudah sejelasnya pemerintah harus turun langsung untuk hadir di tengah-tengah kami. Kita sih berharap pemerintah ketika bikin kegiatan, seniman dilibatkan secara langsung. Indonesia harus bisa lolos dari yang namanya COVID-19. Kembali normal dan ujung-ujungnya pun juga bangkit dari perekonomian otomatis kalau kita udah melewati masa pandemi ini. Masih bersama saya Budiman Tanrujo di Satu Meja The Forum spesial. Pak Menteri Kesehatan, tolong dijawab tadi pertanyaan dari mahasiswa Trisakti, tolong bertanggung jawab apakah gelombang keempat memang nggak terjadi karena pengalaman dulu juga menganggap remeh tapi tiba-tiba meledak gitu. Gimana Pak BGS? Ya kita lihat datanya aja ya. Gelombang pertama kasusnya itu 20.000 per hari. Oke. Gelombang kedua yang Delta 56, gelombang ketiga Omikron 64, sekarang 6.000 per hari. Yang meninggal gelombang pertama itu 400-an per hari,
gelombang kedua 2.000-an per hari, gelombang ketiga 400-an per hari, gelombang keempat 18 per hari. Jadi kita jawab dengan data bahwa gelombang keempat ini jauh lebih rendah, even dibandingkan gelombang pertama di awal Januari 2020 yang memang relatif rendah. Dan ada penyebabnya. Penyebabnya kenapa? Karena kita Indonesia adalah salah satu negara yang melakukan sero survei atau tes imunitas secara masif di atas 20.000, itu hanya Indonesia dan India yang lakukan, dan rutin. Kita rutin 6 bulan sekali. Waktu Desember, imunitas masyarakat 87,8%, sekarang yang bulan Juni 98,5%, sudah memiliki imunitas. Titer antibodinya Desember kemarin rata-ratanya 400-an unit per mililiter, sekarang 2.000-an unit per mililiter, apalagi yang sudah di booster bisa sampai 4.400 unit per mililiter. Itu yang secara ilmiah menjelaskan kenapa di gelombang keempat ini peaknya rendah, hospitalisasinya rendah, kematiannya rendah, jauh lebih rendah dibandingkan gelombang 1, gelombang 2, dan gelombang 3. Oke, kita coba dengar juga terlebih dahulu suara publik lain ya melalui video yang sudah direkam terlebih dahulu. Apa kabar para menteri? Saya Panji Pragiwaksono. Mumpung lagi pada ngumpul nih menteri-menteri, saya punya pertanyaan. Sebenarnya pandemi COVID-19 itu resmi dikatakan selesai, itu kalau apa? Patokannya apa? Oke, kembali Pak BGS, pertanyaan dari Panji, kapan selesainya pandemi ini? Kok terus ada gelombang terus? Saya bilang, virus itu dalam sejarah kehidupan umat manusia tidak ada yang selesai 5 tahun. Sebagian besar lebih dari 10 tahun, ada yang lebih dari 50 tahun, sampai kayak polio itu, cacar monyet sekarang itu masih ada. Jadi tidak mungkin hilang, nomor 1. Nomor 2, kapan pandemi ini akan menjadi endemi? Kalau memang dampaknya sudah tidak signifikan, terutama terkait dengan masuk rumah sakit dan wafat. Dan itu sebenarnya tanda-tandanya kita sudah lihat. Yang kedua juga yang saya lihat dalam sejarah pandemi di dunia adalah semua masalah kesehatan sudah menjadi tanggung jawab masyarakat. Masyarakat sudah tahu, oh kalau kena misalnya polio kita mesti begini, supaya nggak kena polio kita mesti divaksin. Kalau kena nyakit, sehingga sekarang saya lihat orang-orang Indonesia sudah tahu mesti divaksin. Kalau kena sudah tahu mesti dites, kalau udah dites kemudian positif, dia mesti tahu isolasi dan makan obat. Jadi saya rasa the end of the tunnel is near. Tapi karena pandemi ini global, ya kita nggak bisa jalan sendiri. Nggak bisa. Oke, baik Pak Menteri. Saya ke Pak Muhadjir Effendi, pertanyaan dari UI tadi, soal juga pertanyaan dari Jono, disrupsi digital terkait dengan pendidikan. Orang mungkin nggak terbiasa ya, kemudian belajar yang awalnya tatap muka, kemudian harus dengan daring. Ini gimana sebetulnya posisinya? Tugas Menko pada waktu pandemi itu adalah mengorkestrasi berbagai macam isu dan kementerian yang terlibat langsung. Dan waktu itu yang terlibat langsung adalah Kementerian Kesehatan, kemudian BNPB, dan Kementerian Sosial. Gitu ya. Sementara pendidikan waktu itu memang dinomor 2-kan, karena inilah yang paling mendesak. Bagaimana supaya tidak terjadi krisis sosial, kemudian bagaimana pandemi bisa segera dikendalikan, diatasi, gitu. Dan yang tidak kalah penting, bantuan sosial itu dalam rangka untuk menekan biar kondisi ekonomi yang sudah mengalami hibernasi itu tidak menyebabkan terjadinya bencana sosial ya. Jadi dalam konteks itu memang waktu itu pendidikan agak dinomor 2-kan gitu. Nah, sebetulnya kita juga sudah membuat program tahun 2023 itu mengarah kepada digitalisasi sekolah. Tetapi justru karena ada pandemi maka ada hikmah gitu ya. Ada blessing and disguise, kita akhirnya berpacu, mempercepat proses digitalisasi itu. Dan itu saya kira hasilnya itu seandainya tidak ada pandemi, itu mungkin tidak sebesar apa yang kita alami sekarang ini gitu ya. Oke, baik Pak Menko, tapi ada suara dari rakyat juga tadi ya, yang soal bansos ya. Bansos ini mereka merasa tidak tersapa, tidak terima, dan lain sebagainya. Itu apa yang terjadi sebetulnya?
tentu saja karena waktu itu kan dalam keadaan anomali ya. Gitu. Data-data yang ada di Kemensos, di TKS itu hampir tidak bisa bicara. Kenapa? Di samping di TKS itu memang masih perlu ada pembenahan. Yang kedua, banyak sekali penderita baru, orang miskin baru, dan juga wilayah-wilayah tertentu yang selama ini dianggap aman, tapi ternyata kena dampak. Karena itu pada waktu itu kita segera melakukan langkah besar-besaran, mendata dari bawah. Nah, mendata dari bawah itu memang sangat tergantung bagaimana kinerja dari RT, RW, kemudian desa, dan seterusnya. Sangat mungkin 1-2, mungkin juga sangat banyak warga yang sebetulnya terpuruk, tetapi tidak terjangkau oleh bansos akibat dari pendataan yang memang sangat masif dan perlu waktu yang sangat cepat, sehingga ada yang kelewatan itu. Karena itu atas nama pemerintah saya... mungkin bisa. Bansosnya kan dikorupsi. Bansosnya dikorupsi? Bansosnya dikorupsi dan mensosnya di OTT ditangkap KPK. Jadi sangat mungkin saya setuju bahwa banyak yang nggak kebagian, rakyat yang harusnya kebagian karena memang jelas ada yang dikorupsi. Jadi ini adalah salah satu fakta yang nggak enak dari pandemik ya. Tapi saya ingin, boleh nggak saya tanya? Boleh, sekarang. Saya mau nanya sama Kang Teten. Jadi pandemik ini secara global maupun nasional ada efek luka memar, scaring effect. Dan yang paling terdampak salah satunya ada perempuan. Perempuan itu kalau ada PHK dan banyak terjadi sama pandemi, duluan dia dipilih untuk di PHK. Kemudian dia ada double burden segala macam. Saya ingin tahu UMKM atau secara ekonomi itu apa programnya secara khusus untuk itu? Silakan Kang Teten. Ya, kita tahu waktu pandemi banyak UMKM kita yang mengalami penurunan omset, sehingga mereka juga kehilangan kemampuan untuk membayar bunga dan cicilannya ke bank. Jadi banyak yang macet. Nah, karena itu pemerintah di awal membuat program pemulihan ekonomi nasional. Kita melakukan adjustment terhadap seluruh program dan anggaran. Kita fokus kepada untuk pemeliharaan kesehatan dan pemulihan ekonomi. Nah, kami bagi ada program. Jadi yang tadi, yang usaha mikro yang mungkin 30 juta UMKM kita masih unbankable, ini kita berikan bentuk hibah ya selama 2 tahun. Dan itu angkanya cukup luar biasa, 12,8 juta yang kita address. Lalu yang kedua, yang sudah terhubung ke lembaga pembiayaan formal seperti perbankan, yang tadi mengalami kredit macet segala macam, kita punya program restrukturisasi pinjaman, ya, ditunda pembayaran. Yang spesifik untuk perempuan ada nggak? Karena mereka termasuk yang terdampak paling banyak, kan itu data dari Bank Dunia juga. Karena 54% UMKM kita itu perempuan, jadi memang kita address semuanya. Otomatis ya? Ya, jadi otomatis. Jadi dari seluruh program pemulihan ekonomi nasional itu 21% anggarannya untuk UMKM. Jadi, nah karena itu tadi saya mengatakan yang di awal lembaga kajian dunia memprediksi separuh UMKM akan tutup, ternyata tidak, bahkan bisa bertahan karena program yang tepat yang dilakukan oleh pemerintah. Bahkan di tengah pandemi ini UMKM juga punya kemampuan untuk beradaptasi dan melakukan inovasi produk di tengah pandemi. Misalnya tadinya mereka yang karena ada PPKM, ada pembatasan kegiatan sosial, UMKM kita hijrah dari offline ke online. Jadi selama 130% naik. Dari 8 juta UMKM yang terhubung ke ekosistem digital, selama pandemi sekarang udah 19,5 juta. Dan itu menunjukkan bahwa UMKM kita punya kemampuan adaptasi dan kemudian tumbuh bahkan. Baik, Bahlil Lahadalia, banyak investor-investor yang kemudian juga hengkang, kabarnya hengkang, pabriknya kemudian tutup. Kondisi persisnya seperti apa sih orang-orang yang mau berinvestasi ke Indonesia? Inilah kadang-kadang Bang Budiman, kita ini terlalu cepat dengar informasi yang kadang-kadang tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu.
Mana informasi nggak dipertanggungjawabkan? Yang mengatakan bahwa pabrik banyak tutup, hengkang. Padahal? Saya kadang-kadang bingung. Informasi di pinggir jalan udah dipercaya. Ini macam-macam begini, negara kita kurang optimis seperti ini. Kurang optimis. Oke, Kang Bahlil gimana optimismenya? 77 tahun Indonesia merdeka nggak boleh lagi ada yang macam-macam seperti ini. Oke, yang betul gimana? Yang benar itu begini. Terkait dengan investasi, yang ada sekarang existing itu tetap beroperasi. Produksi mereka tetap kita kawal end to end. Nah, terkait dengan persoalan investasi baru, setiap tahun itu meningkat. Bahkan sekarang kita lagi fokus untuk kehilirisasi. Hilirisasi. Harus diingat loh. Neraca perdagangan kita di kuartal kedua itu surplus 15 billion US dollar. Dan dulunya kita ekspor di zaman VOC dengan zaman 3 tahun, 4 tahun lalu, beda-beda tipis, karena ekspornya bahan baku. Sekarang ekspor kita sudah berbentuk barang jadi atau setengah jadi. Makanya itu jawabannya adalah ketika neraca perdagangan kita dengan China di kuartal kedua sudah surplus. Kenapa sudah surplus? Karena kita membangun hilirisasi. Nah, banyak orang ketika ini kita lakukan, banyak yang memprotes saya. Ketika dulu kita menyetop ekspor ore nikel, baru 4 hari saya masuk menjadi kepala BKPM, saya didemo 1,5 bulan. Kenapa? Karena sebagian masih ingin berpendapat bahwa tidak mungkin hilirisasi itu terjadi. Karena itu kita dorong aja ekspor barang mentah. Saya katakan udah stop. Kita stop menjual tanah air. Sudah harus kita membangun, menciptakan nilai tambah. Apa yang terjadi? 3 tahun berjalan, 4 tahun berjalan, dan sekarang Indonesia salah satu surga investasi. Surga investasi. Oke, baik. Untuk hilirisasi kepada bahan baku nikel yang menuju kepada stainless steel ataupun baterai. Baik. Itu baru satu. Yang kedua, yang lainnya. Kita sekarang lagi memfokus untuk bagaimana kita mendorong industri hilirisasi yang ramah lingkungan. Green. Yang memakai energi baru terbarukan. Ini kaitannya dengan adik mahasiswa. Saya ingin mengatakan teman-teman, kalau selama kalian masih berpikir setelah kuliah jadi PNS atau jadi karyawan, kalian tidak akan memanfaatkan baik peluang yang sudah dibangun sekarang ini. Karena itu, saran saya untuk bisa memanfaatkan investasi, ikut menjadi pengusaha dan bisa berkolaborasi. Saya pikir itu. Baik, Bu Menlu Retno Marsudi. G20 akan segera dilangsungkan. Apakah ada tema khusus soal recovery ekonomi yang akan dilakukan recovery ekonomi pasca pandemi? Ada nggak ekonomi yang khusus dibahas G20? Kalau kita lihat awal atau asal didirikannya G20 kan sebenarnya G20 ini berasal dari sebuah krisis keuangan. Jadi pilar utamanya adalah memang keuangan, tapi kemudian sekarang bergerak tidak saja keuangan tetapi ekonomi dalam arti luas dan pembangunan. Jadi pastinya sudah pasti bahwa G20 ini akan mengadres isu-isu yang terkait dengan pemulihan ekonomi. Nah, kita memiliki 3 prioritas. Satu di bidang kesehatan pasti. Karena pada saat awal keketuaan Indonesia, pandemi ini mendominasi isunya. Kemudian yang kedua adalah mengenai transisi energi. Pak Bahlil tadi mengatakan dari yang fossil base menjadi renewable energy. Yang ketiga adalah tadi sudah beberapa disinggung mengenai transformasi digitalnya. Nah, sekarang ada situasi baru di mana ada perang di Ukraina. Salah satu dampak dari perang itu adalah naiknya harga pangan, naiknya harga bahan bakar, energi. Berarti masalah pangan ini menjadi sangat penting untuk dibahas. Oleh karena itu di dalam G20 juga ditambahkan pembahasan terkait masalah pangan. Jadi kembali ke pertanyaan, apakah isu economic recovery dibahas? Pasti, karena itu adalah memang forumnya dan tema Indonesia Recover Together, Recover Stronger. Oke, baik. Setri, saya ingin tanya, dalam perspektif Anda sebagai pemimpin redaksi majalah Tempo, apa yang bisa dimanfaatkan oleh Indonesia dan G20 untuk mempercepat recovery ekonomi pasca pandemi? Ya, pasti memang kita sebagai tuan rumah harus memastikan G20 ini jangan sekedar menjadi acara seremonial. Oke. Kita harus mengambil momentum gitu. Minimalnya adalah ya
kerjasama bisnis dan lain-lain. Tapi ya ini pasti situasinya berat karena kalau kita lihat kondisi internal ketika Bu Menteri tadi bilang harga komoditas naik, kita seharusnya menikmati berkah komoditas itu minyak, batu bara dan kita belum dapat apa-apa loh. Paling mudah kita masih ingat bagaimana ketika harga CPO itu melambung tinggi, yang terjadi malah kita kacau balau gitu. Jadi mungkin jangan-jangan bisa nih Bu Menteri jadi momen pertemuan nanti yang akan dihadiri oleh raja-raja raksasa ekonomi dunia, kita bisa mengambil kesempatan, ayo dong sama-sama kita juga ikut bangkit ekonominya gitu. Oke, baik, Setri Suwarjono, pemretsuara.com. Menurut pengamatan Anda, langkah-langkah pemerintah pasca pandemi untuk recovery ekonomi, apakah sudah on the right track atau memang ada sesuatu yang perlu diberikan catatan? Ya, sebetulnya yang terkait dengan kelebihan yang kita miliki sekarang, bonus demografi ya, ini yang saya belum banyak kita manfaatkan. Bonus demografi. Ya, yang kedua adalah digitalisasi. Memang misalnya di tempatnya Kang Teten, Pak Teten ya, Pak Menteri Koperasi, ada 20 juta yang sudah digitalisasi. Tapi sebetulnya di situ kita masih bertanya, apakah modelnya 20 juta yang masuk di digitalisasi UMKM ini, mereka yang selama ini masuk di e-commerce, terutama sebagian besar, karena apa? Di e-commerce kita itu mayoritas, mungkin 90% ada reseller. Produknya produk luar yang kita jual di Indonesia dan akhirnya bukan produk para pelaku UMKM yang masuk di situ. Jadi e-commerce kita kelihatan tumbuh sangat besar, kelihatan growing ya. Tapi pertanyaan besar apa? Bagaimana kita memanfaatkan platform-platform termasuk baik nasional maupun internasional ini untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Oke, baik. Kita akan dengar ya pertanyaan dari mahasiswa UIN. Ada pertanyaan UIN, silakan sebutkan namanya pendek. Terima kasih Mas Budiman, selamat malam. Nama saya Muhammad Abid Al-Akbar dari Ketua Dema UIN Jakarta. 2 poin besar pertanyaan saya, yang pertama kepada Pak Muhadjir Effendi selaku Menko PMK. Yang pertama tadi menyampaikan bahwa pendidikan dinomor-2kan ketika pandemi. Gitu. Kemudian tema hari ini kita adalah membangun asa. Gitu. Bagaimana ketertinggalan pendidikan, karena pendidikan tidak hanya berputar seputar apa yang ada di atas hitam putih, tapi pendidikan karakter ini yang menjadi PR bangsa ke depannya. Itu yang pertama. Bagaimana pendidikan karakter. Yang kedua ke Pak Menteri Investasi, Pak Bahlil. Tadi Pak Bahlil menyampaikan bahwa Indonesia adalah surga investasi gitu. Tapi bagaimana caranya agar Indonesia yang disampaikan oleh Pak Bahlil dari surga investasi ini rasanya bisa tersampaikan sampai ekonomi akar rumput. Terima kasih. Oke, baik. Jawaban Anda akan dijawab setelah jeda berikut ini. Pemirsa, tadi kita sudah saksikan sama-sama semangat optimisme Indonesia untuk pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Dan untuk membantu Indonesia agar cepat pulih kembali, kita juga harus menjaga tubuh agar selalu produktif. Nah, salah satu solusinya saya pilih Le Mineral. Jadi dulu saya pikir semua air mineral itu sama. Tapi ternyata setelah minum Le Mineral, segernya tuh beda. Enak banget. Ini saya minum dulu ya pemirsa. Di tenggorokan itu smooth banget, rasanya juga segar dan enteng banget ya di badan. Jadi bawaannya tuh pengen minum terus ya. Nah, kemasannya ini juga terproteksi. Botolnya keras sebelum dibuka. Dan ada seal cap ditutupnya, jadi aman dari pemalsuan. Ingat ya pemirsa, pilih sehat, pilih Le Mineral. Sekarang mari kita saksikan kembali Satu Meja The Forum Spesial Kemerdekaan. Ketemu lagi sama Livia. Nah, dia lagi miss banget nih sama fitur baru di Livin by Mandiri. Livin suka. Mau cek mutasi rekening, sekalian nyari destinasi keren buat healing. Abis investasi, langsung bisa beli voucher game biar mabar makin yoi. Abis top up e-wallet, bisa top up kuota streaming drakor tanpa ribet. Kelar transfer-transfer, bisa cus beli tiket konser.
Dengan fitur baru Livin Suka, kamu makin bisa suka-suka tanpa pindah aplikasi sini-situ. Livin Suka, bikin yang kamu suka jadi makin easy. Are you ready? Let's go. You're going out tonight. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Dulu aku pikir semua air mineral itu sama. Ternyata ya le mineral itu beda. Di luar panas banget. Iya, habis minum le mineral rasanya smooth banget. Ganas? Iya, kayak aroma manisnya. Le mineral memang berbeda. Sumber airnya mengandung mineral esensial. Dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Bikin badan lebih enteng. Pilih sehat, pilih le mineral. Masuk angin, pakai plosa. Oles, kerok, pijat di sini. Angin terasa cepat keluar. Plosa, atasi tubuh dan kepala. Sari Gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame. Isinya nggak pelit cuy. Anti berantakan. Cocok juga buat online. Non-stop seharian. Sari Gandum. Seenak itu, sekenyang itu. Dulu aku pikir semua air mineral itu sama. Ternyata ya le mineral itu beda. Di luar panas banget. Iya, habis minum le mineral rasanya smooth banget. Ganas? Iya, kayak aroma manisnya. Le mineral memang berbeda. Sumber airnya mengandung mineral esensial. Dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Bikin badan lebih enteng. Pilih sehat, pilih le mineral. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Ya, bikin warmindo aja. Dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Indomie, hidupkan inspirasimu. This is really amazing. Sensodyne Repair and Protect Deep Protection memiliki kandungan Novamin, membentuk lapisan mineral untuk perlindungan mendalam gigi sensitif. Jadi, kita bisa mengkonsumsi semua makanan favorit kita tanpa khawatir rasa ngilu. Are you ready? Let's go. You're going out tonight. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Dulu aku pikir semua air mineral itu sama. Ternyata ya le mineral itu beda. Di luar panas banget. Iya, habis minum le mineral rasanya smooth banget. Ganas? Iya, kayak aroma manisnya. Le mineral memang berbeda. Sumber airnya mengandung mineral esensial. Dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Bikin badan lebih enteng. Pilih sehat, pilih le mineral. Masih bersama saya Budiman Tandurjo di satu meja The Forum spesial. Ada pertanyaan kritis dari mahasiswa bicara pendidikan adalah bicara soal pendidikan karakter. Pak Menko PMK Muhadjir Effendi, gimana sebetulnya plan dari pemerintah soal karakter dari manusia Indonesia itu sebetulnya? Ya, pendidikan karakter itu kan sebetulnya bagian kecil aja ya dari bagian kecil pendidikan yang keseluruhan. Jadi sekarang ini pemerintah itu mencoba menyisir pembangunan sumber daya manusia itu mulai dari yang paling awal. Oke. Yaitu ketika masih 1000 hari awal kehidupan, kemudian pendidikan PAUD, sekarang PAUD itu ada BOP PAUD, bantuan personal PAUD, untuk operasionalnya, kemudian untuk fisiknya dari dana desa. Sehingga kita harapkan setiap desa paling tidak 1 desa 1 PAUD. Oke. Kemudian untuk pendidikan karakter itu ranahnya adalah pada basic education. Basic education itu adalah jenjang SD sampai SMP. Itu pembentukan karakter dasar. Pembentukan karakter dasar. Dan kita sudah mulai pada periode awal dan sekarang berlanjut itu. Dan sampai sekarang revolusi mental itu masih berjalan?
masih berjalan gitu, dan pengertian revolusi itu jangan dibayangkan kayak revolusi tapi pelan-pelan gitu. Revolusi kemerdekaan. Ya, bukan revolusi kemerdekaan. Dan revolusi mental itu kan abstrak sekali ya. Domainnya sangat luas gitu ya. Dan sekarang kita berjalan dan kita menyambung sekarang ini kita fokus untuk membentuk manusia yang memiliki integritas. Ya. Dan kita tahu nanti Mbak Uni pasti akan bilang integritas kita masih berat. Memang harus kita akui itu gitu ya. Kemudian kemudian kerja keras ya. Itu juga mental untuk siap untuk bekerja keras dan gotong royong. Jadi tiga ini yang menjadi kata fokus kuncinya kita. Ya. Dan tadi Mbak Uni sudah memuji kan gotong royong kita nomor 1 di dunia. Dan itu berkat revolusi mental kita itu. Itu world giving index Enggak, itu. itu dari dulu sebelumnya udah gitu. Oke, baik. Bang Bahlil, tolong dijawab tadi. Surga investasi, tapi juga nggak banyak juga yang datang. Ya, tadi saya sampaikan tentang surga investasi, khusus tentang hilirisasi di bidang nikel. Jadi di bidang nikel, kenapa saya katakan surga investasi di Indonesia untuk bidang nikel hilirisasi? Karena cadangan nikel dunia 25% itu ada di Indonesia. Hari ini energi baru terbarukan khususnya mobil listrik. Orang sekarang membangun di hampir semua dunia, ingin membangun baterai mobil. Dan dari 5 bahan baku baterai mobil di Indonesia itu punya 4, yaitu nikel, kobalt, mangan, litium. Litium ini kita impor dari negara lain, dari Australia. Nah, pertanyaan berikut adalah di mana teman-teman bisa mengambil bagian? Sejak saya menjadi Menteri Investasi, keputusan peraturan Menteri Investasi pertama nomor 1 itu adalah mewajibkan seluruh investasi yang datang dari luar maupun dari Jakarta yang ke daerah wajib berkolaborasi dengan pengusaha daerah yang ada di daerah. Wajib berkolaborasi dengan UMKM. Karena kalau tidak, maka yang kaya itu lagi. Tapi ada yang investasi ya? Oh, gimana kalau nggak ada 1.200 triliun lah Bang. Baik. Yang kedua, saya ingin mengatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law, itu telah memberikan harapan positif bagi para investor baik dari dalam maupun luar negeri, baik yang besar maupun yang kecil, untuk melakukan percepatan langkah-langkah peningkatan usaha mereka. Adinda mahasiswa dulu waktu saya jadi pengusaha, waktu masih semester 7, itu ngurus izin di kabupaten, jangankan ketemu kepala dinas, kabak perizinannya aja ketemunya susah. Hanya Tuhan, dia ada yang tahu kapan mau ketemu saya. Baik. Tapi dengan Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Omnibus Law, kalian mau bikin izin UMKM, sekarang lewat OSS, gratis. Gratis? Insya Allah gratis. 30 menit keluar izinnya, nggak perlu ketemu bupati, nggak perlu ketemu gubernur, apalagi ketemu menteri. Semua kita lakukan. Silakan dicoba ya teman-teman mahasiswa ya. Tapi silakan Uni. Mobil listrik tapi ngecharge-nya masih di energi berdasar fosil, batu bara. Gini. Gimana tuh? Mbak Uni juga harus paham tentang EV ini harus total. Ada hybrid, ada yang betul-betul listrik murni. Yang kita bangun di Kerawang sekarang, yang dengan Hyundai, itu betul mobil listrik penuh. Nggak ada itu pakai solar atau bensin. Yang kedua Bang, saya mau klarifikasi dulu dari Bang Tri tadi, biar ada juga seimbangan. Iya. Jangan anggota kabinet diserang sama pempret terus kita nggak punya ruang untuk jawab. Ini harus silakan dijawab nih. Kok merasa diserang ya? Kita ini harus jangan sampai menjadi warga negara yang kufur nikmat. Ada tadi kata-kata mengatakan bahwa harga komoditas naik, tapi kemudian kita tidak mendapat efek apa-apa. Saya membedakan pada satu sisi bahwa ketika CPO naik, bahan untuk minyak goreng kurang. Tapi harus diingat, pendapatan kita naik hampir 300 triliun yang insya Allah akan terjadi, itu karena memang harga komoditas kita yang naik, yang berdampak pada pajak. Yang mana pajak itu juga akan kita pakai untuk pembangunan nasional. Dinikmati masyarakat juga. Rakyat susah mencari minyak goreng. Itu jangan dilihat. Mengurus negara ini tidak bisa disebut spesifik. Terkecuali negara ini namanya PT Minyak Goreng. Baik ya. Itu negara ini. Dari minyak goreng, Bung Bahlil, sekarang pindah ke Bu Menlu dulu ya. Coba Uni, kritis ke apa? Jadi pengalaman untuk G20 ini kan pandemik ini ada kecenderungan negara itu kembali untuk mementingkan kepentingan nasionalnya sendiri-sendiri. Bagaimana Ibu Menlu, pengalaman Bu Menlu
dan lewat G20 ini mencoba untuk justru nggak seperti itu, bahwa ini problem bersama. Kalau satu negara atau sebagian negara tidak pulih, maka dunia ini tidak akan mungkin pulih bersama. Oke, silakan Bu Menlu, seremonial dan tadi kepentingan sendiri-sendiri. Waktu Mas Tri bilang mengenai seremonial, saya ingat betul apa yang disampaikan Pak Jokowi di awal persiapan kita untuk menjadi tuan rumah. Jadi Presiden itu mengatakan, saya nggak mau ya G20 cuman seremonial, saya nggak mau ya G20 cuman gitu-gitu aja, gitu kan. Nah, oleh karena itu dari awal, Mas Tri, kita itu bekerja, berusaha, sebenarnya kalimatnya tuh kayak gini, membumikan G20. Karena kalau pada saat kita bicara mengenai G20, kita kan nggak banyak orang yang tahu G20 itu apa sih gitu loh. Yang penting sekarang apa yang bisa dihasilkan dari G20. Nah, oleh karena itu masalah seremonial dan gitu-gitu aja insya Allah enggak. Dan dari awal Presiden mengatakan keketuaan kita di G20 tidak hanya membawa suara Indonesia tetapi suara negara berkembang dan negara kepulauan kecil. Nah, saya ambil satu contoh, ada hal yang konkret satu aja, karena terhubung dengan Mbak Uni. Pandemi, semua melihat ke dalam, apakah pada mau kerjasama? Ternyata masih loh Mbak. Masih ada. Dalam artian sebenarnya tidak hanya, yang mengkhawatirkan tidak hanya melihat ke dalam, tapi melihat ke dalam dibumbuin dengan geopolitik yang ngeri-ngeri sedap itu. Nah, tapi pada saat pertemuan Menteri Keuangan Bank Sentral Juli di Bali kemarin, ada satu capaian konkret bahwa G20 sudah per detik ini sudah dapat mengumpulkan 1,3 miliar US dollar untuk apa yang dinamakan Financial Intermediary Fund. Apa itu FIF itu? FIF itu adalah fund yang dikumpulkan yang akan dipakai untuk menghadapi pandemi ke depan. Jadi kita belajar dari pandemi sekarang, maka harus lebih erat kerjasamanya, dipersiapkan, dan itu udah kalau orang Jawa bilang udah muntup-muntup, udah kelihatan. Per detik ini 1,3. Mudah-mudahan nanti sampai KTT akan bertambah. Itu apa sih, Bu? Udah mau keluar. Kalau kunjungan Presiden Jokowi ke Rusia dan Ukraina, sejauh mana dampaknya bagi Indonesia? Ada dua pesan yang disampaikan Presiden. Satu adalah pesan perdamaian. Selesaikan secara damai. Walaupun pada saat bicara, dan kita semua tahu, pada saat bicara mengenai perdamaian, masih susah, situasinya masih susah. Presiden mengatakan oke, paham situasinya masih susah, tapi saya memiliki kewajiban untuk terus menyuarakan resolusi perdamaian. Dan kita mengajak sebanyak mungkin pihak untuk mendorong itu. Nah, yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah upaya untuk mereintegrasikan ekspor grainnya Ukraina dan ekspor gandum serta pupuknya Rusia menjadi bagian kembali dari supply chain global. Nah, Presiden mengatakan kita tidak reinvent the wheel loh ya, kita tidak mulai dari awal, tetapi kita mendukung apa yang sedang diupayakan Sekjen PB pada saat itu dan Turki. Jadi singkat kata, kunjungan Presiden di bawahnya kita juga bekerja bersama dengan UN, dengan Turki, dengan macam-macam. Dan singkat kata, untuk poin yang kedua, untuk reintegrasi ke supply chain pangan, sudah ada penandatangan Black Sea Initiative yang grain dan bahan makanan dari Ukraina sudah dapat keluar melalui pelabuhan laut. Karena sebelumnya tidak dapat melalui pelabuhan laut, lewat darat, sekarang sudah dapat. Dan kita terus sampaikan bahwa harus diimplementasikan secara terus-menerus dan kita perlu komitmen semua pihak. Oke, baik. Saya ke Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin. Mas BGS, ini ada kekhawatiran ya bahwa kekhawatiran internasional bahwa pandemi ini akan berkepanjangan. Ya, kita nggak tahu akan berakhir dan kita akan hidup dengan virus, dengan pandemi. Sejauh mana Pak Menkes melihat kekhawatiran orang itu? Virus itu tidak bisa berdiri atau hidup sendiri. Harus ada hostnya. Itu sebabnya semua ahli bilang bahwa virus generasi berikutnya, varian berikutnya pasti akan lebih lemah karena dia nggak mau hostnya cepat-cepat mati. Karena dia juga akan mati.
Dan itu yang terjadi yang kita lihat. Sehingga seluruh ahli epidemiolog di dunia bilang bahwa pandemi itu pasti akan berakhir. Dan kita kan sudah mengalami pandemi lebih dari 10 kali ya. Mulai dari Black Death, mulai dari polio, kolera, flu burung, selalu berakhir. Jadi teman-teman, asa untuk Indonesia, harapan untuk Indonesia, harapan untuk dunia. Percayalah bahwa pandemi ini pasti akan selesai. Karena memang sejarah kan selalu demikian. Kapan, Mas Bri, ada prediksi kapan pandemi akan selesai dan kita hidup kembali normal? Saya lulusan fisika nuklir. Tapi udah kayak dokter barusan. ITB jurusan kedokteran. ITB kedokteran. Mungkin ini menarik nih dalam konteks G20, Bu Menteri. Jadi dan rasanya pandemi ini kan global, tidak melulu soal dana kan. Ya. Tapi bagaimana sih kita bisa mendapat sebuah dengan pertemuan besar itu kita mendapat protokol gitu loh. Ketika pandemi lagi terjadi, ada protokolnya. Ada protokol yang bisa kita sama-sama lakukan bersama sehingga kita bisa lebih supaya nggak bingung bersama lagi. Oke. Bu Melu merespon, pendek protokol. Jadi ada track yang agak berbeda di WHO. Jadi sekarang sedang dibahas treaty kesehatan baru yang isinya antara lain bagaimana kita harus bersikap pada saat pandemi berikutnya akan datang. Kan kemarin Mas Tri waktu pandemi tiba-tiba datang kan semua pihak, semua negara kan dalam kondisi gamang nih harus meresponnya seperti apa. Kita belajar dari situ dan kemudian kita menjadi salah satu negara yang menjadi inisiator atau supporter dari pembentukan treaty baru di bidang kesehatan. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Menko PMK ya. Ini kan tema ulang tahun kemerdekaan ini kan pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Apa sebetulnya pesan yang ingin disampaikan oleh pemerintah pusat dengan mengambil tema itu? Kalau kita meruntut ya, visi presiden, itu semua percepatan. Percepatan? Ya, jadi kalau kita untuk perpres, inpres itu semua percepatan. Sekarang jangan percepatan penanganan stunting, percepatan penanganan kemiskinan ekstrim, dan pokoknya cepat gitu. Cepat. Jadi sebetulnya ini tema ini adalah merupakan kulminasi dari visi presiden sejak periode pertama sampai periode kedua ini. Oke, Pak Teten di Kementerian Koperasi dan UMKM pesan apa? Ya pulih lebih cepat dengan dan bangkit lebih kuat dengan kementerian Anda. Apa pesan yang bisa direlokasi? Pasca pandemi ini kita bukan hanya pulih, tapi juga kita ingin ada transformasi. Transformasi. Nah karena itu sekarang berbagai ekosistem bisnis bagi UMKM untuk tumbuh dan berkembang ini kita perbaiki. Misalnya akses pembiayaan yang tadi sekarang baru 20% kredit perbankan untuk UMKM, ini secara perlahan akan dinaikkan 30% di 2024. Nah sekarang juga 40% belanja pemerintah, itu kalau sekarang dihitung sekitar 400 triliun, itu harus membeli produk UMKM dan koperasi. Dan ini akan memberikan kontribusi, BPS sudah hitung antara 1,85% dan atau bisa menyerap 2 juta lapangan kerja baru. Nah, juga ada banyak kemudahan, seperti yang disampaikan Pak Bahlil tadi, kemudahan-kemudahan untuk perizinan, ya supaya UMKM kita tidak lagi informal. Kalau sekarang kondisi UMKM sudah mulai bangkit seiring dengan kemudian ekonomi sudah mulai bergerak atau gimana? Ya sekarang justru yang bergerak itu ekonomi itu UMKM. Ya indikasinya tadi kredit perbankan yang tumbuh 16,7% itu kredit untuk UMKM. Ya. Oke, Jono, saya ingin lihat catatan kritis Anda soal tema kemerdekaan ya sekarang. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Ini relevan tema sekarang dalam kondisi yang masih seperti ini, orang yang masih khawatir dengan pandemi yang belum selesai, lalu kemudian ada konflik di Ukraina, lalu banyak isu-isu kaitannya. Gimana Anda lihat? Ya, saya kira ini momentum yang bagus karena ada momentum tahunan 17 Agustus untuk memperingati kemerdekaan, di mana menentukan isunya kebangkitan ya. Nah, saya kira formnya juga bagi pemerintah untuk menunjukkan ini apa saja yang sudah dilakukan,
terus program ke depan yang saya kira harus ditonjolkan ya, dan kira-kira yang paling mempunyai manfaat bagi masyarakat, karena menggerakkan masyarakat itu pasti harus dimulai juga dari para pimpinan-pimpinannya. Nah ini yang saya kira momentum ya yang harus betul-betul dimanfaatkan baik di semua sektor. Satu hal termasuk yang sebenarnya saya ingin ke Bu Menlu, Bu Retno, salah satu yang ikon besar di tahun ini memang G20 ya. Nah isu G20 ini sudah sedemikian banyak menyebar, orang sudah masuk di top of mind kira-kira gitu ya. Tapi untuk tadi membumikan ke masyarakat bawah, ini masih bingung terus terang. Kira-kira apa manfaatnya bagi misalnya Bu, masyarakat yang level mereka tiap hari lihat logo, lihat ya simbol-simbol gitu ya. Tapi mereka belum tahu ini apa sih. Oke, Bu Menlu, silakan membumikan dalam arti sereal-realnya kemanfaatan bagi masyarakat soal forum B20 atau G20. Seperti apa, Bu? Membumikan ya, dalam artian begini. Selain apa yang tadi saya sampaikan, untuk pertama kalinya di keketuaan Indonesia, kita mengatakan bahwa harus ada capaian yang sifatnya konkret. Deliverables yang sifatnya konkret. Jadi dari sejak 1 Desember kita sudah bicara dengan semua negara anggota G20 untuk membuat proyek-proyek dengan bendera G20, kita register semuanya. Nah, pada awalnya kita agak ragu-ragu ini bisa nggak ya, karena ini sebenarnya bukan tradisi G20 untuk bicara mengenai kerjasama yang sekonkret itu. Tapi alhamdulillah ternyata responnya itu sangat positif. Jadi sekarang kita justru pada titik kita harus melakukan kurasi proyek-proyek itu. Contoh lain, di catatan saya ada pembentukan digital network untuk startup, untuk UMKM. Ini kan something yang sangat konkret di G20. Karena sekali lagi, selain membumikan pesan Presiden, kita jangan bawa suara kita aja loh, kita bawa suara negara berkembang loh. Bahkan ke energi. Kadang-kadang orang melihat energi terbarukan adalah agenda dari negara barat. Kita balik. Oke, energi terbarukan yang kita perlukan, yang diperlukan negara berkembang apa? Teknologinya, investasinya. Itu kemudian kita dorong. Oke, baik. Saya kembali ke mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta. Silakan dari UNJ disebutkan namanya. Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Ahmad Syauki Bayhaki selaku Ketua BEM UNJ 2022. Menarik diskusi kita pada malam hari ini tentang kemerdekaan, tentang harapan, dan juga tadi sudah banyak optimisme yang ditularkan, optimisme yang disebutkan. Tapi Bapak dan Ibu, saya izin bertanya, pertanyaan sederhana dari saya, ketika kita berbicara soal kemerdekaan, apa indikator kemerdekaan yang sesungguhnya menurut Bapak dan Ibu? Agar Indonesia kita benar-benar bisa merdeka dan Indonesia kita benar-benar bisa berdaya. Terima kasih. Dari Atmajaya. Selamat malam, perkenalkan saya Angel dari BEM Atmajaya. Saya mau bertanya kepada Bapak Teten, melihat dari diskusi di awal, saya dapat menyimpulkan bahwa pandemi akan segera selesai dalam waktu yang dekat. Namun menurut Bapak Menteri Kesehatan dikatakan bahwa pandemi tidak akan selesai dalam waktu yang dekat ini. Lalu solusi apa yang dapat Bapak berikan kepada UMKM untuk lebih kuat lagi gitu, untuk berdiri lebih kuat? Terima kasih. Oke, baik. Apa arti kemerdekaan? Apakah kita sudah merdeka dan bagaimana kooperasi kalau pandemi itu berkepanjangan? Jawabannya setelah jeda berikut ini. Wih, juara. Juara. Nyalakan kualitas juara. Dulu aku pikir semua air mineral itu sama. Ternyata ya le mineral itu beda. Di luar panas banget. Iya, habis minum le mineral rasanya smooth banget. Gak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le mineral memang berbeda. Sumber airnya mengandung mineral esensial. Dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Bikin badan lebih enteng. Pilih sehat, pilih Le Mineral.
juara. Nyalakan kualitas juara. Ini langkah awal untuk membawakan senyuman. BRI, Pegadaian dan PNM terus melangkah membawakan perubahan di satu tempat. Mendekatkanmu dengan kami, membawakan kemudahan untuk menghadirkan senyum. Inilah jawaban yang membawamu maju dan memberi makna untuk semua bisa senyum. Are you ready? Let's go. You're going out tonight. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Buat aku, makanan itu penting banget. Aku cuma kasih yang terbaik buat pelanggan dan juga kritikus terbesar dan terimutku. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. 1 pasta gigi sensitif, 8 manfaat. Sensodyne meredakan gigi sensitifku, gigiku juga makin kuat, dan nafasku jadi segar. Gunakan pasta gigi Sensodyne Fresh Mint. Lembutkan hati dengan kebaikan Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. 1000 mg vitamin C untuk membantumu tetap sehat. 4 rasa menyegarkan untuk pilihan sesuai selera. Dengan lisensi dan sertifikat terpercaya untuk produk berkualitas. Healthy inside, fresh outside. Are you ready? Let's go. You're going out tonight. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Ini langkah awal untuk membawakan senyuman. BRI, Pegadaian dan PNM terus melangkah membawakan perubahan di satu tempat. Mendekatkanmu dengan kami, membawakan kemudahan untuk menghadirkan senyum. Inilah jawaban yang membawamu maju dan memberi makna untuk semua bisa senyum. Masih bersama saya Budiman Tantrujo di Satu Meja The Forum. Saya akan bertanya kepada Menko PMK Pak Muhadjir Effendi atas pertanyaan kritis dari mahasiswa. Apakah kita ini sudah merdeka dan indikatornya apa, Pak Menko? Konteks istilah merdeka itu waktu itu kan kita ingin terbebas dari penjajah. Oke. Sekarang kita sudah merdeka dalam arti itu. Sekarang kita punya tantangan baru yaitu bagaimana menuju cita-cita Indonesia setelah merdeka ini. Ada 2 istilah yang selalu kita dengungkan yaitu adil dan makmur. Oke. Jadi kalau dikaitkan dengan merdeka artinya kita harus terbebas dari ketidakadilan dan juga terbebas dari keterpurukan, kemiskinan dan kejumudan itu. Sudahkah itu? Dan itu indikatornya ya sekarang saya kira kita sudah menuju ke sana, tapi jangan sama, karena adil makmur itu juga cita-cita yang tidak akan pernah selesai, tidak akan pernah berhenti. Ya kita untuk memperjuangkan kemerdekaan menuju ke sana juga harus kita perjuangkan terus. Oke, baik Pak Menko. Saya ke Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dulu. Pak Menkes, ada pertanyaan, apakah kita sudah merdeka di sektor kesehatan? Karena ketergantungan impor alat-alat kesehatan juga masih besar. Pak Menkes. Ya, kita 17 Agustus 1945 kita merdeka seperti Pak Menko bilang bebas dari penjajahan. Nah, sektor saya harusnya kita bebas dari kesakitan.
Sekarang kita menghadapi pandemi. Saya mau tutup dengan kalimat ini. Jadi, teman-teman generasi muda Indonesia, nenek moyang kita tuh bangsa pelaut. Bangsa pelaut tuh sudah sering menghadapi badai. Mereka tahu kalau menghadapi badai mereka punya dua opsi, gulung layar mundur atau terus kembangkan layar maju. Dan bangsa kita tahu bahwa pelaut yang tangguh itu yang harus bisa menembus badai. Dan caranya juga mereka tahu harus bekerja sama bersatu padu karena kapalnya cuma satu. Dan yang terakhir, kita semua tahu bahwa badai itu pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Oke. Menteri Koperasi, pertanyaannya sama sebetulnya soal arti kemerdekaan. Apakah kita sudah merdeka? Dan pertanyaan dari mahasiswa dari Atmajaya, koperasi kita ini seperti apa? Ya, saya kira kita harus merdeka dalam pengertian kita secara ekonomi lebih mandiri. Ya, kita perlu membangun ketahanan pangan kita harus memperkuat produksi kita. Tadi seperti sekarang misalnya di online masih banyak produk impor, ini agenda kita. Nah, saya kira sekarang pemerintah sedang menuju ke sana. Ya, nah, tapi tadi saya ingin menjawab dulu. Kalau pandemi ini terus berlanjut, mudah-mudahan saya kira tidak berlanjut, tapi kita sekarang bisa lebih siap menangani, karena Indonesia termasuk 5 negara yang saya kira paling sukses dalam menangani pandemi COVID. Kita patut bangga ya. Termasuk UMKM-nya juga. UMKM kita punya kemampuan adaptasi, inovasi menghadapi situasi pandemi. Nah, karena itu yang disediakan oleh pemerintah, bagaimana sekarang mereka bisa mengakses pembiayaan yang lebih mudah, ya, mendapatkan bahan baku atau bahan dagangan mereka lebih mudah sehingga mereka kompetitif. Nah, dan kita ingin terus juga mendorong UMKM kita go online, bukan hanya di marketplace, tapi juga menggunakan seluruh teknologi yang ada ya. Mereka menggunakan teknologi digital. Oke, baik. Bung Bahlil, gimana digugat soal apakah kita sudah merdeka dalam perspektif investasi yang masih mengandalkan investasi asing? Ini pertanyaan dari adik-adik mahasiswa ini, pertanyaan yang sama juga ketika saya masih ketua senat. Jadi kelihatannya dan jawabannya sama ya? Pertanyaan ini dari dulu ke dulu engkau masih seperti itu, kira-kira begitu. Nah, namun yang saya mau sampaikan begini sebenarnya. Saya setuju sama Pak Muhadjir bahwa kalau kemerdekaan dalam konteks mengusir penjajah udah dindah, udah selesai. Tapi kita belum seutuhnya untuk memperjuangkan apa menjadi cita-cita kemerdekaan itu. Karena itu tugas dari generasi ke generasi selalu ada. Jadi saya pikir sebagai generasi muda harus mampu membangun optimisme untuk menggapai cita-cita kemerdekaan itu. Itu sebenarnya tugas kita semua. Yang kedua, kalau ditanya apakah kita sudah merdeka dari sisi investasi, sementara foreign direct investment masih tinggi. Bang, aku mau sampaikan aja, tidak ada di dunia ini yang tidak ada lagi butuh foreign direct investment. Oh, semuanya butuh? Butuh. Oke. Tidak ada lagi. Amerika aja masih butuh foreign direct investment. Kenapa? Karena dibutuhkan kolaborasi. Di saat bersamaan kita mempunyai sumber daya alam, tapi secara teknologi kita belum mumpuni. Oke, kolaborasi ya? Kolaborasi dan ekonomi itu kolaborasi. Kompetisi yang sehat melahirkan kolaborasi yang win-win. Oke. Semuanya apa? Kita harus menjawab tuntutan dari tugas negara untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Oke, baik, nah, Bung Bahlil. Investasi itu menciptakan lapangan pekerjaan untuk adik-adik semua yang kalau sudah selesai kuliah, yang angkatan kerja 2,9 juta per tahun. Pengangguran sekarang existing yang siap mendapat lapangan pekerjaan 7 juta. Pasca Covid 6 juta. Inilah tugas kita membangun. Oke, baik. Jadi pesan dari Bung Bahlil, kalau nanti mahasiswa jadi menteri jangan mengulang pertanyaan yang sama, ya. Bu Menlu, jadi Bu Menlu gimana memaknai kemerdekaan seperti pertanyaan kritis dari para mahasiswa tadi? Oke, kalau pertanyaannya apakah kita sudah merdeka? Ya. Kalau belum merdeka, saya tidak duduk di sini sebagai Menteri Luar Negeri. Karena kalau negara terjajah nggak mungkin punya Menteri Luar Negeri sendiri. Jadi kita merdeka ya. Tugas kita mengisi kemerdekaannya. Mengisi kemerdekaan tadi Pak Bahlil juga sudah sampaikan. Kita isi kemerdekaan. Jadi saya sekarang ngomong sebagai ibu ya Mas Budiman.
kita ajak adik-adik mahasiswa, semua dari kita untuk mengisi kemerdekaan, bekerja keras, dan jangan lupa, yang paling penting ini kayaknya klise tapi sangat penting, bersatu. Bersatu. Dan jangan bertikai. Oke, Mbak Uni, ada kesan orang sekali merdeka, merdeka sekali, ngapa-ngapain boleh. Kalau saya cocok. Coba Uni jawab. Cocok itu. Ya, tapi buat saya merdeka itu sebuah proses yang harus terus-menerus diperjuangkan, dan bahkan pandemik ini memberikan pelajaran bahwa perjuangan kita harus lebih berat, lebih keras ya. Indonesia, kemerdekaan pers Indonesia masih di peringkat 117 di dunia. Jadi kalau ditanya apakah pers Indonesia sudah merdeka? Enggak, partially free. Kita masih ada tantangan. Sudah kritik bebas pemerintah begitu. Ya, masih kita partial karena masih banyak kekerasan, ancaman kekerasan terhadap jurnalis. Ancaman kemerdekaan terhadap kemerdekaan berekspresi. Pandemik ini juga membuat inequality atau kesenjangan itu makin lebar. Jadi ini juga harus kita perjuangkan bersama-sama. Keadilan tadi yang disebutkan. Jadi memang kalau ditanya apakah kita sudah merdeka atau belum dalam konteks lepas dari penjajah, iya, tapi masih banyak lagi yang kita belum merdeka. Gender gap, gender equality, semuanya. Tapi katanya lagu Stronger Kelly Clarkson, ini generasinya tahu nggak? What doesn't kill you make you stronger. Jadi kita harus semangat. Henry, pertanyaan saya berbeda. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah agar pandemi ini bisa segera selesai dan ekonomi recovery ini bisa kemudian segera terwujud? Ya, karena mengisi kemerdekaan kita harus mengambil hikmah. Ini kan orang kita selalu apa sih lesson learn-nya gitu. Jadi mengisi kemerdekaan dengan mengambil hikmah, kita mengalami pandemi terbesar dalam sepanjang sejarah. Kita bisa melihat bagaimana data bansos kita berantakan, kita melihat bagaimana bansos begitu mudah dikorupsi. Inilah mungkin berikutnya kita merdeka dari korupsi, merdeka dari data yang bermasalah, dan merdeka dari segala yang menakutkan. Begitu Mas Budiman. Jono, apa yang harus dilakukan pemerintah? Ya, salah satu yang cukup sekarang cukup kencang adalah soal digitalisasi terutama ya. Perkembangan ini yang menurut saya harus segera ditangkap karena masyarakat sebenarnya sudah punya modal yang cukup besar. Sekarang mereka diberi kebebasan ya untuk melakukan, mengisi apapun, membesarkan, membuat konten, bahkan teman-teman juga kalau misalnya membuat konten-konten di akun, di sosial media dan lain-lain dibebaskan. Nah itu termasuk yang saya kira hal yang mahal di tahun-tahun sebelumnya ya. Jadi kebebasan berpendapat, berekspresi, kemudian menyampaikan tidak boleh pendapat. direpresi. Nah, poinnya adalah bagaimana mempertanggungjawabkan ini, baik dari sisi regulasi maupun dari sisi publiknya yang menggunakan alat atau tools digital ini. Oke, baik Jono, Setri, Mbak Uni, Bu Menlu, Kang Bahlil, Kang Teten, Pak Menko, dan Pak Menteri Budi Gunadi Sadikin. Badai pandemi dan resesi sungguh menguji anak negeri. Kolaborasi menjadi kata kunci. Tiada kata selain bergandengan tangan menghadapi situasi penuh tantangan. Saatnya bergerak bersama untuk membajak pandemi dan menghadapi resesi. Di seluruh penjuru negeri, percaya diri dan yakin perang akan kian benderang. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia bertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. 2 tahun lebih
Virus corona menyerang Indonesia. Ratusan ribu anak bangsa kehilangan nyawa. Korban materi tak terhitung jumlahnya. Pandemi tak hanya menyerang kesehatan, namun juga menggerus sendi-sendi perekonomian. Tapi kita tak boleh menyerah, apalagi kalah. Sejarah mencatat, kita adalah bangsa yang kuat. Proklamasi kemerdekaan jadi penanda kita punya daya dan kekuatan. Merdeka dari pandemi, merdeka secara ekonomi, bangkit berdiri, kuat dan mandiri. Dirgahayu kemerdekaan Indonesia. Sekali merdeka, tetap merdeka. Itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia, Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka, selalu hayat masih. Anda telah menyaksikan Satu Meja, The Forum, spesial kemerdekaan yang dipersembahkan oleh dari Laut Seram Maluku, kami Satgas Muhibah Nuta Bangsa dan Latek Kartika Jalakrida tahun 2022 mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Jalan siapa? Jalan siapa? Jalan siapa? Huha! 6 orang tewas akibat kebakaran ruko berlantai.